Bab 31.1, Menara Sihir Merah 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hari ini juga. Kenapa tuan muda kaya seperti dia melakukan hal seperti itu? Siapa yang tahu kenapa dia datang jauh-jauh ke Arot hanya untuk melakukan itu? Dari apa yang saya dengar, bahkan keluarga utama telah mengakui bakatnya. Petik 2. Bukankah dia hanya mencoba menarik perhatian dengan melakukan itu? Sebagai tuan muda dari hati singa, dia bisa menarik perhatian semua orang hanya dengan berdiri di sana. Mengapa dia merasa perlu mengadakan pertunjukan seperti itu? Itu mungkin saja. Lagi pula, dia hanya dari garis agunan, bukan calon pewaris. Para penyihir muda yang saat ini berkumpul di perpustakaan tidak menyukai Eugene. Tidak seperti mereka, yang memasuki menara sihir merah setelah serangkaian ujian yang sulit, Eugene diizinkan masuk ke menara hanya karena namanya sebagai hati singa. Tapi mereka tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara langsung. Mengkritik Eugene secara terbuka sama dengan mengkritik Lovelian, Master Menara. Tetap saja, bukankah dia setidaknya lebih baik dari si bodoh itu, Edward? Jangan pernah berpikir untuk membandingkan keduanya. Tentu saja, dia lebih baik dari Edward. Setidaknya tuan muda remaja ini benar-benar bekerja keras. Petik 2. Bahkan di antara para penyihir muda ini, banyak yang mampu mengenali kualitas mengagumkan yang dimiliki seseorang, meskipun tidak menyukai orang itu. Saat mereka mengisap rokok mereka, para penyihir terus melirik ke lantai atas perpustakaan. Di lantai itu, kursi yang menghadap ke jendela praktis merupakan tempat eksklusif Eugene, karena dia adalah satu-satunya yang menggunakannya selama sebulan terakhir. Tentu saja, itu sebenarnya tidak disediakan untuknya, tetapi setelah Eugene mengambil kursi itu, tidak ada orang lain yang berani duduk di sana. Pada awalnya, beberapa penyihir mendekatinya dengan senyum palsu. Mereka semua adalah orang-orang yang tertarik dengan nama keluarga Eugene, Leonhard. Dengan semakin dekat dengan bocah lelaki berusia 17 tahun itu, mereka berharap dapat menjalin hubungan dengan klan Hati Singa. Tetapi tentu saja, Eugene telah mengabaikan upaya semacam itu. Bukankah cuaca hari ini cukup menyenangkan? Bukankah itu panduan pemula untuk sihir? Sobat, saya juga mulai belajar sulap menggunakan buku itu ketika saya masih muda G. Jika tidak apa-apa denganmu, bagaimana kalau aku mengajarimu sedikit sihir? Bukankah membosankan menghabiskan sepanjang hari di dalam perpustakaan? Tuan muda. Karena cuacanya sangat bagus, mengapa kita tidak berjalan-jalan bersama? Saya tahu restoran yang sangat bagus. Setiap kali orang seperti ini mendekat, Eugene selalu memberikan respon yang sama. Saya baik-baik saja. Karena mereka selalu bertemu dengan jawaban yang sama persis tidak peduli apa, pada titik tertentu, para penyihir ini berhenti mendekati Eugene, dan dia baik-baik saja dengan itu. Tidak ada yang akan duduk di dekatnya, jadi sekelilingnya selalu kosong. Dan di atas meja lebar, buku-buku yang dipilih Eugene membentuk beberapa menara yang mengelilinginya. Di dalam ruang tertutup ini, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah halaman yang dibalik. Meskipun ada area merokok tepat di bawahnya, hanya beberapa lantai ke bawah, asap rokok tidak naik setinggi ini berkat sihir yang memisahkan setiap lantai. Karena itu, Eugene bisa berkonsentrasi membaca sambil menghirup udara segar. Sudah sebulan sejak dia datang ke Menara Sihir Merah. Tanpa melewatkan satu hari pun, Eugene telah mengunjungi perpustakaan setiap hari. Dia berada di perpustakaan sejak pagi dan baru kembali ke kamarnya saat sudah larut malam. Dia tidak hanya menghabiskan seluruh waktunya untuk sihir. Dia bangun beberapa jam sebelum dia harus pergi ke perpustakaan setiap hari untuk melatih mana, dan sebelum tidur, dia berolahraga sampai dia berkeringat. Meskipun ini mengurangi waktunya untuk tidur, tubuh berbakat Eugene mampu menghilangkan semua kelelahannya setelah hanya beberapa jam tidur. Dengan bantuan mana di atas itu, dia tidak akan merasa lebih dari sedikit lelah, bahkan jika dia melewatkan beberapa hari tidur. Petik 2. Menguap. Matahari perlahan terbenam. Konten iklan. Eugene melirik sinar matahari terbenam terakhir yang bersinar melalui jendela. Setelah menatap keluar jendela selama beberapa saat, Eugene bangkit dari tempat duduknya. Dia mengumpulkan buku-buku yang berserakan di meja dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Tidak ada pengembaraan tanpa tujuan, karena Eugene ingat dengan jelas dari mana setiap buku berasal. Dia tidak hanya mengingat lokasi asli mereka, tetapi Eugene juga telah mengingat isi dari setiap buku yang dia baca. Hanya dengan menelusuri kembali ingatannya, dia dengan mudah dapat mengingat semua yang dia lihat di halaman mereka. Meskipun awalnya memiliki pemahaman yang buruk tentang sihir, Eugene mulai semakin memahami bidang sihir dengan setiap buku yang dia baca. Bahkan kepala saya ini terbukti sangat berbakat. Dengan seringai, Eugene menuruni tangga. Hanya dalam sebulan, dia telah membaca semua teks pengantar sihir yang disimpan di perpustakaan Menara Merah Sihir. Pada awalnya, buku-buku itu sangat membingungkan sehingga bahkan menyakitkan untuk membalik halamannya saja, tetapi semakin banyak dia membaca, semakin semuanya mulai masuk akal, dan kemudian, dia bahkan bisa memahami isi buku hanya dengan membaca sekilas. Meskipun aku masih hanya pada tingkat teori untuk saat ini. Selama sebulan terakhir, Eugene hanya membaca buku. Sementara ini telah mengisi lubang dalam pengetahuannya, dia belum mulai berlatih sihir dengan benar.
Dia punya alasan. Meskipun semuanya disatukan sebagai sihir, sihir sebenarnya datang dalam berbagai bentuk yang tak terbatas. Semakin banyak buku yang dia baca di perpustakaan, semakin Eugene mulai khawatir tentang metode mana yang paling cocok untuk tubuhnya. Itu sebabnya dia hanya fokus membaca buku. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibaca. Tak perlu dikatakan bahwa penyihir manapun yang telah bergabung dengan Menara Merah telah mendapatkan pengakuan publik atas keterampilan mereka. Jadi buku pengantar tentang sihir yang disediakan oleh menara tidak dimaksudkan untuk benar-benar digunakan oleh penyihir manapun di menara dan sebaliknya disiapkan agar para penyihir dapat menggunakannya untuk penelitian dan referensi. Dengan kata lain, itu semua adalah teks magis terkenal yang telah menerima pengakuan publik atas keandalannya. Meskipun ada banyak buku pengantar tentang sihir di dunia, jika Anda telah membaca semua teks pengantar di menara, tidak perlu membaca teks pengantar lainnya. Nah, haruskah saya mencobanya? Ketika Eugene mendekati meja depan perpustakaan, dia berbicara, saya ingin mencoba hari ini. Pustakawan yang duduk di meja mengangkat kepalanya untuk menatap Eugene dan berkata, sudah waktunya. Pustakawannya adalah Hera, penyihir yang Eugene temui pada hari pertama dia tiba di menara. Sementara para penyihir menara biasanya tenggelam dalam penelitian yang sedang mereka lakukan, Hera baru saja menyelesaikan proyek penelitian dan sedang bersantai sambil bekerja sebagai pustakawan. Lovelian telah memberitahu Eugene untuk meminta nasihatnya jika dia memiliki pertanyaan tentang sihir, tetapi akan merepotkan dan canggung bagi Eugene untuk mendekati Lovelian dengan setiap pertanyaan sepele yang mungkin dia miliki. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Mungkin Hera juga memperhatikan ini, karena dia adalah orang pertama yang mendekati Eugene dan membuat penawaran ini. Berkat ini, selama sebulan terakhir Eugene tinggal di menara, dia telah menerima bantuan darinya beberapa kali dan bahkan mengenalnya dengan cukup baik. Di mana Anda ingin melakukannya? Tanya Hera. Aku ingin menggunakan laboratorium ruang bawah tanah, jawab Eugene. Tolong tunggu sebentar, pustakawan lain akan segera datang untuk mengambil alih, kata Hera sambil mulai merapikan mejanya. Sambil menunggu pustakawan pengganti, Eugene mengkategorikan teknik magis yang melayang-layang di dalam kepalanya. Banyak penyihir telah membeli tempat tinggal di luar menara, tetapi sebagian besar penyihir muda tinggal di dalam kamar yang disediakan oleh menara. Ini berlaku untuk Eugene juga. Meskipun dia memiliki akses ke banyak uang, tinggal di menara jauh lebih nyaman daripada membeli atau menyewa tempat tinggal. Mungkin karena menara telah digunakan untuk meneliti sihir pemanggilan begitu lama, ada banyak tipe familiar yang berbeda yang mengurus tugas sehari-hari di dalam menara. Ruangan itu jauh lebih kecil dari kamar pavilion di perkebunan utama. Tetap saja, mereka cukup luas untuk ditinggali sendiri dengan nyaman, dan Eugene puas dengan mereka. Juga tidak perlu pergi ke restoran, selama Anda memberitahu mereka sebelumnya, para familiar akan membawa hidangan yang Anda pesan ke kamar Anda. Jika dia dipaksa untuk memilih sesuatu yang dia tidak puas, itu adalah kurangnya gimnasium. Tapi itu masih bukan pemecah kesepakatan, karena salah satu dari banyak laboratorium bisa menggantikan gimnasium. Satu-satunya hal yang menyebalkan adalah, karena laboratorium di setiap lantai menara disediakan untuk penyihir tingkat tinggi, dia perlu naik lift ke ruang bawah tanah untuk menggunakan laboratorium di sana.